Halo guys, kembali lagi di podcast random. Apa sih namanya? Koran. Oh iya. Bangsat, lupa nama sendiri lupa. Konversi random. Kali ini kita nggak bahas hal-hal yang random, mulai yang tidak penting sampai yang penting. Kali ini kita nggak bahas soal teman yang cuma butuhnya doang. Lagi-lagi temen. Iya. Lagi-lagi temen tuh. Gimana tuh? Temen banyak banget ya pembahasannya, dari A sampai Z ya nggak akan selesai tuh bahas temen. Tapi ya karena ini memang harus dibahas ya, karena mungkin banyak yang relate juga, siapa tahu bisa membantu. Kalau iya. Itu udah lama banget ya kagak jadi podcast ya. Iya anjir, banyak keperluan lain ya. So sibuk banget anjir. Kalau gua emang ada kesibukan. Gue juga ada kesibukan. Gue lagi mikirin skripsi gue sama yang lain-lain tuh, ada buat kampus. Terus juga gue ada project kan, projectnya juga masih abu-abu ya. Iya, gue juga ikut. Iya, ini gue ajak nih dia. Iya, emang lagi sibuk-sibuknya gimana? Lo ada soal temen yang ada butuhnya doang? Ada lah, ada. Banyak yang kayak gitu. Gue nih ya, baru kemarin nih, gue kan lagi sibuk-sibuknya ya. Tiba-tiba teman gue datang ke rumah gue, minjem duit doang. Iya, tipikal. Minjem duit, padahal gue kenal dia tuh udah lost contact gitu, maksudnya udah 2 tahun dah, kayaknya udah 2 tahun. Iya. Ya gara-gara dia sibuk sendiri, gue juga sibuk sendiri gitu loh, pokoknya lepas tangan lah gitu. Nah terus dia ke rumah gue, basa-basi dulu kayak apa kabar dan lain-lain gitu. Awalnya sih dia japri gue, cuman japrinya itu tujuannya cuman mau main doang, kagak mau ngapa-ngapain lagi. Iya, main-main doang. Tiba-tiba ya kan dia ngelus paha gitu kan. Gue sudah curiga itu. Mau minjem duit ternyata. Mending lah minjem duitnya 50.000, 100.000. Lah ini minjemnya berapa? 3 juta, Pak. Bangsat. Lo mau tau nggak buat apa? Wah, Buat beli Hexom. anjing. Ya, Cewek cowok nih? ya cowok lah. Cowok ngelus-ngelus paha ya? Iya, ngapain lagi? Homo kali. Amit-amit. Ya pokoknya gitu dah. Tapi gak gue kasih. Gak tahu deh tuh dia bercanda apa serius. Udah dia pulang. Gimana ya? Pulang kagak bilang apa-apa, gak bilang makasih, gak apa-apa gitu. Lu kasih. Enggak bilang makasih dia maksudnya. Kan gue udah kasih dia kopi apa minuman gitu, gue suguhi gitu Lu kan. suguhin ya. Gua kira lu kasih anjir 3 juta bangsat. Dia dari Tangerang ke Jakarta, lu bayangin dia kagak dikasih minuman, kan aus itu, mukanya udah gelap ya gitu. Tapi ini gimana ya? Dia jujur bilang mau buat beli Hexom. Iya serius. Dia jujur bilangnya. Iya jujur, dia mau beli Terus Hexom. apa yang membuat orang mau minjemin duit setelah udah lama gak ketemu, terus tiba-tiba ketemu lu bilang saya jujur gua mau beli Hexom, minjem 2 juta dong. Nggak tahu deh, gue juga. Lah, Sebetulnya sih di keseharian dia tuh selalu mantengin hal-hal berbau vaping gitu. oh anak vapor. Iya, dia mau beli device-nya. Cuman kan dia pengen mintanya giveaway gitu ke influencer biasa. Astaga. Mental ngemis gitu. Cuman ya dia kan punya kaki ya, dia bisa juga punya mata, tangan gitu, dan dia bisa ke rumah gua. Kenapa nggak dia nyari kerja gitu? Iya, dia ngapain kesibukannya selain mantengin vape gitu? Nah itu dia. Iya. Itulah temen ya, emang random. Random memang teman nih. Gue juga ada dulu SMA di tongkrongan vape juga. Waduh. Gue selalu diceng karena gue pas itu anak baru nge-vape. Gue baru join circle vape. Gue mencoba untuk berhenti ngerokok pas itu. Ya walaupun sekarang gagal ya. Hybrid gue sekarang. Ya terus? Ya gue ibaratnya kan masih anak baru di situ. Gue diceng-cengin tiap hari tuh. Gue datang cuma minta liquid doang gini-gini. Diceng-cengin lah, ini ya lu kagak modal lu sini, nggak bawa kendaraan sendiri gini-gini. Gue sering nebeng ya. Emang dulu gue belum boleh bawa kendaraan, sama bokap gue emang. Terus gue setahunan gue nongkrong situ sampai akhirnya akan mulai pembelajaran online tuh ya. Kelas 12 tuh. Gue udah nggak pernah nongkrong sama mereka lagi. Udah lost kontak lah. Cuman follow Instagram doang. Tiba-tiba pas gue lulus, kalau nggak salah pas gue masih semester 1 kuliah lah tahun kemarin tuh,
salah satu teman tongkrongan gue dari tongkrongan vape itu dulu nge-DM gue. Enggak nge-DM, nge-PC di WA anjir. Iya, intinya gitulah. Terus Dengan itu salah satu orang yang sering ngecengin gue di tongkrongan dulu. dia ngapain? Dia ngomong, "Halo bro, apa kabar?" Lagi di Surabaya nggak? Gue bilang, "Iya, kenapa?" Template. Terus Ya, gini, kalau lo ada rezeki lebih, gue pinjem loh. Nggak tahu bilangnya sih buat itu ya, mau liburan bareng teman-temannya, mau road trip lah. terus Nah, gue tanya tuh, emang perlu berapa? Dia bilang 300 gitu. 300. buat apaan tuh? Nggak tahu, buat road trip katanya. Terus ujung-ujungnya dapat apaan? Nggak tahu belum. Jadi gue di situ, buat gue 300.000 pada saat itu masih susah ya. Iya. Jadi gue bilang, aduh sorry, gue lagi banyak pengeluaran sekarang, belum bisa minjemin dulu, sorry banget lah. Karena emang gue pas itu baru ganti mobil kan, dan mobil second kan biayanya mahal ya, ganti-ganti segala macam. Apalagi pas itu gue lagi abis kerendam banjir tuh, harus tune up segala macam, keluar duit ya banyak banget tuh. Jadi gue nggak bisa minjemin, walaupun gue punya juga gue nggak mau minjemin. Karena pertama lu ngasih alasan yang gimana ya, ya jelas ya, tapi gue nggak tahu gue bisa percaya apa kagak kan. Kita udah lost kontak ya hampir setahun lebih, terus lu tiba-tiba ngejapri gue nanyain kabar setelah sekian lama. Itu udah buat gue udah aneh aja udah. Iya, gue bilang gak bisa. Akhirnya dia, oh ya udah, makasih ya gitu. Udah gitu doang. Iya, besoknya sampai terus sampai sekarang dia pacaran mulu. Udah gue itu udah duit gue heran. Nah itu udah duit loh. Dia road trip juga kayak mobil bokapnya. Lah itu lu ada mobil bokap berarti lu ada modal kan berarti. Iya. Itu buat apa terus yang minjem gue? Gue juga kagak ngikut juga. Sebenarnya gue juga rada kesel ya kalau misalkan kita nongkrong satu circle gitu, terus satu atau dua orang dia emang nggak bawa duit, ujung-ujungnya kita yang bayarin kan. Iya kan, kita nggak enak ya. Iya, kita nggak enak jatuhnya kan. Masa dia nggak minum sendiri sih. Iya, cuman di saat itu gue bayarin, terus dia ngomong duluan, ya lu bayarin dah, ntar gue ganti gitu pas pulang. Oke. Kita mau nongkrong, ngobrol nggak jelas, terus pulangnya gue tagihin kan. Iya. Total dari billsnya tuh berapa gitu. Nih tagihannya nih segini, lu bayar gue aja segini aja gitu. Oke, katanya. Udah 2 hari pak nggak dibayar pak. Gue tagih buat dia tuh alasannya untuk kalau nggak salah buat servis motor. Bah, tipikal banget alasannya. servis motor. Kan gantinya cuman 50.000 pak. 50.000 ya. Iya, cuman kopi sama minuman tuh, dia mesen makanan juga. Mesen dia? Iya, mesen makanan, mentang-mentang dibayarin. Ya udah, sampai sekarang nggak gua tagih. Iya sih. Karena alasan mulu. Udah kapok ya. Dan nggak mau minjemin lagi juga. Masalah gini ya, kalau lu nggak punya duit, ya nggak usah ikut nongkrong. Iya nggak usah. Ya kita juga nggak perlu nongkrong juga kalau emang kita mau fair gitu loh. Kita mau di rumah atau mau di skor atau gimana. Iya, kan di mana kan virtual aja udah cukup sih. Nggak harus di kafe, nggak harus di warkop, nggak apa-apa kan. Ada yang open house aja nggak apa-apa juga. Terus apa lagi ya? Masalah gengsi juga ada. Gengsi. Iya, gengsi. Ini nih gengsi nih. Bangsat nih gengsi. Ini sih kejadiannya belum lama. Lupa gue, kayak seminggu atau 2 minggu lalu gitu. Jadi gue ada reuninya tuh beda. Kalau orang-orang kan reuni sekolah ya, satu angkatan, satu SMP gitu, atau mungkin satu angkatan SMA. Kalau gue enggak, gue ada reuni satu kelasan doang. Satu kelasan? Iya, satu kelas doang dulu. Jadi pas gue SMP kelas 7 dan 9 itu nggak asik. Nggak asik? Iya, lingkungannya tuh nggak asik. Terus yang kelas 8 itu malah asik. Gue ketemu orang yang klop gitu loh, yang nyambung. Nah, suatu saat itu gue
diajakin reuni sama mereka di dekat rumah gue lah, dari sini mungkin cuma 1 kiloan lah, pokoknya dari Jakarta ke Kemang lah jarak kayak gitu. Iya. Terus ya udah kita nongkrong malam-malam jam 8 gitu. Itu pas banget malam minggu. Gue sengaja nih datangnya telat gitu, karena emang rata-rata kan orang ngaret ya kalau datang ya. Iya itu hal wajar tuh. Tetep aja gue paling duluan datangnya. gue telat-telatin 30 menit loh. Terus janjinya jam 8, gue datangnya setengah 9. Ya udah. Satu persatu tuh orang datang. Dari yang gembel sampai yang elit, cuy. Mending lah elitnya tuh punya dia, ternyata kagak, cuy. Kagak ya. Demi keren doang. Masalahnya tuh nongkrongnya di tempat yang ini ya, di Kemang gitu. Iya. Jelas-jelas itu dia tuh daerah situ tuh ada kastanya. Iya benar. Ada satu bawa motor ninja. Lo tau motor ninja yang 4 silinder nggak? Iya. Itu dia datang, segala mewah dan lain-lain gitu. Tapi dia komplain nongkrongnya tuh di kafe-kafe. Ngapa anjir? Nah, itu dia tuh pas lihat harganya tuh dia kaget, cuy. Ada ini kayak cerita gue yang kemarin ya. Bawa R15 tapi komplain. Iya, masalahnya tuh dari awal, dari pas di grup itu ngomong, kita tuh ya aja ngikut-ngikut aja yang lain. Yang penting kita asik lah ngobrol gitu loh. Ya udah pas di TKP mereka komplain yang bawa motor gede, maksudnya yang bawa yang barang-barang elit kayak gitu, branded gitu. Komplain anjing. Lah gua yang gembel kayak gini biasa aja anjir. Bahkan gue sampai kafe itu gue pesan air putih. Anjing. Yang lain sih pesan kopi nggak masalah lah ya. Yang penting kan gue nongkrong ngobrol. Penyampaiannya nyampe. Ini nih problemnya nih emang nih. Lu pada ya kalau mau reuni, entah mau reuni, mau kerkel, mau ketemuan kayak, lu tuh jangan asal ngikut-ngikut aja. Kalau ditanyain saran, ada saran nggak mau nongkrong di mana tuh, lu speak up gitu biar yang lain bisa apa ya, ngesesuaiin juga dengan range harga lu. Jangan diem-diem doang, ntar udah diem dah gue ngikut. Pas datang, kok mahal amat ya ini range harganya. Lalu kagak bilang apa-apa, gue udah bilang dari tadi di grup. Makanya speak up, lu mau nongkrong di mana juga nggak apa-apa, yang penting pada setuju semua ya udah. Anda pikir kan udah setuju semua ya? Ya udah dong, nggak ada masalah dong, baru komplain gitu. Lu gadain aja tuh motor-motor gede lu. Sekali lah lu perhitungan amat sih, bawa motor gede beli kopi aja mau. Apalagi gue paling kesel ya sama orang kalau curhat ke gue itu ceritanya muter-muter. Ada, ya. Udah dikasih tahu poin-poinnya tapi masih aja diputer-puter, dilakuin juga. Heran gue. Kayaknya dia nyari pembelaan sih kayak kalau gitu. Nyari pembelaan ya. Kayaknya dia pengen lu ngedukung dia gitu, Bu. Makanya diputer-puter mulu. Enggak kan, kalau gue kan posisinya emang di tengah-tengah. Kalau dia salah ya salah, gitu aja. Cuman dia tuh nggak fair. Emang nih pengen gue pites saya teman kayak gini gitu. Iya. Ada kayak gitu ada. Ada. Soalnya banyak banget kriteria teman-teman tuh kayak gimana. Mesti difilter dulu. Dulu nih ya gue sekolah pas SMP tuh kan biasanya orang nyebutnya cinta-cintaan monyet gitu kan ya. Iya. Kalau gue dulu kagak. SMP tuh gue ngefilter temen, mana yang baik, mana yang benar ini. Gue pelajarin dulu dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Ternyata nggak ada yang bener. Kelas 1 kelas 3 ada sih yang benar, cuma beberapa orang doang gitu. Pas SMA baru deh. Itu namanya soal hubungan tau gak? Hubungan. Bumbu-bumbu manis lah gitu. Tapi itu cuma selama 3 tahun. Pas kuliah baru deh. Itu perpaduan milih-milih teman sama hubungan tuh jadi satu kalau di kuliah. Klimaks. Iya, itu Semi klimaks lah. semi klimaks dah. Cuman ya makin tua makin nyebar tuh gak temen. Iya, makin nyebar. Ada yang nyari duit lah dengan teman-temannya sendiri gitu. Iya, ada yang punya kesibukan sendiri, punya Iya. circle baru. Ada yang sibuk ngerjain hobi dia lah, apalah. Sekalinya muncul butuhnya doang. Iya, itu tuh minjem duit anjing emang.
Mending minjem duit, numpang hidup juga ada. Anjir, ada numpang hidup. Ada. Bagus. Ada, cuman dia mintanya sebulan apa ya, gue nggak tahu tuh. Ngapain diusir anjir? Dia ternyata broken home cuy, secara tiba-tiba Aduh. meresmikan dia tuh broken home. Meresmikan. Iya cuy, kita kan gimana ya, mau nolak juga sulit gitu kan, soalnya omongan dia tuh ya itu dapat kekerasan dan lain-lain gitu. Aduh, susah sih nolaknya. Padahal cowok cuy, soalnya strong ya. Iya, Harusnya gitu, harus bisa mandiri. Ini mending ya, habis nginep di rumah gue seminggu, bukannya bilang makasih, ini malah minjem duit lagi. Nggak tahu diri tuh, jatuhnya nggak tahu diri tuh. Gue kasih ini pekerjaan nggak mau, padahal sepantaran ke gue gitu. Dia juga sama ngejalanin kuliah desain, bedanya gue desain di kafe, kalau dia desain interior. Kebanyakan ya desain interior itu lebih banyak duitnya, setahu gue. Ya. Udah sih gitu doang pak. Tapi ibaratnya lu kan udah ngasih keenakan nih, gue ada job nih, cocok sama lu nih, lu ambil deh buat lu nyari duit tuh, buat menghidupi keterpurukan lu untuk saat ini gitu ibaratnya. Dia gak mau kerja. Gue punya koneksi banyak, gue kasih dan gue udah bilang koneksi ke yang gue punya koneksi gitu. Iya kasih aja kontaknya gitu, kalau emang dia berbakat ngerjain. Iya gue kasih, tapi dia nggak dijalanin. Maunya enaknya instan ya. Iya instan aja gitu, kayak mie direbus ya kan, itu tiba-tiba ngaduk jadi gitu. Nah, semua ada prosesnya ya. Iya, ada namanya proses ya, ada yang namanya proses. Iya, coba lu bikin Indomie, akhirnya kagak ada keringan tuh tanah, gimana lu carinya? Cari tuh proses sendiri tuh. Di Oasis sono, ada dinyajin ntar lu mau band Oasis. Nah, terus gitu tuh dia udah numpang, dikasih kerja nggak mau, minjem duit, terus gimana caranya dia bisa ngembalikin duit yang dia pinjem tuh kalau nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan gitu? Nih dari yang gue denger ya, bodo amat lah dia mau kesinggung apa enggak nih denger ini nih. Dia abis itu minjem pakai aplikasi pinjol pak. Liciknya itu dia menggunakan trik yang dimana dia tuh nawarin pekerjaan ke temennya. Oh iya. Ya ngirim CV lah atau apa gitu. Cuman anehnya adalah pas dia ngasih tawaran kerja ke teman-temannya, itu dimintain KTP. Iya. Seharusnya kan kalau kerja itu kan nggak pakai tawaran KTP. Nggak usah. Cukup CV atau nggak portfolio gitu. Iya udah cukup. Cuman nih temannya percaya aja gitu loh. Mungkin udah keseringan ngobrol kali ya, percaya aja. Dan itu datanya dipakai, data temennya buat pinjol. Aduh. Udah puluhan juta adanya dah. Dan itu nggak kayak sih tutup kasus deh. Tutup kasus. Iya. Nggak dibalikin. Ya kalau masalah pinjol sih kayaknya nggak tahu deh, tapi udah temennya udah komplain dan lain-lain gitu. Ini jatuhnya manipulatif ya ini. Iya manipulatif Banget ya. parah pak. Jadi cuman dengan menawarkan pekerjaan, tapi yang diambil cuman buat identitasnya doang. Iya. Buat gitu. pinjol. Iya. Wah, parah anjing. Aduh sorry. Cuman ya uangnya pinjolnya, hasil dari pinjolnya itu dipakai buat kesenangan dia juga. Buat kesenangan, bukan buat apa gitu. Alasannya tuh bego banget. Alasannya buat melegakan dia saat itu. Iya. Saat hancur Lu temen lu yang hancur mau pinjemin gimana anjir? Nah itu dia. Bangsat sama orang emang. Gue sih turut prihatin ya. Bapaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain, maknya juga apalagi pelangga-pelongo gitu. Ya kaget lah ya anaknya kayak gitu tiba-tiba. Gue sebetulnya diajak forum kayak gitu, cuman kayak gue nggak ada hubungannya soal pinjol, cuman numpang hidup doang bentar. Oh iya. Jadi apalagi gitu mesti ditanggung pak. Ini bukan korban ya? Bukan korban jatuhnya gue ya masih semi lah. Semi ya, hampir jadi hampir. korban, hampir. Anjir berarti pernah serumah sama orang yang berbahaya ya? Iya berbahaya. Berbahaya bin manipulatif.
Gila lu udah berarti udah simpati sama dia, lu tawarin gini-gini. Iya. Ternyata seperti itu orangnya. Gue terlalu open minded kayaknya. Bangsat emang. Emang gue bencinya ini sih. Dia anak broken home ya. Iya broken home. Baru lu tuh jangan gitulah, lu tuh jangan jadiin ke broken home-an lu sebagai tameng lah, lu buat semena-mena sama orang gitu anjir. Sampai sekarang dia berkeliaran. Masih berkeliaran. Masih. Karena kan gak di penjara. Ya gimana ya? Buktinya juga kurang kuat buktinya. Buktinya kurang kuat ya, buktinya susah ya. Iya. Ada licik pintar juga nih mainnya. Ya makanya dia juga bawa perusahaan gede. Aduh. Makanya orang-orang percaya gitu. Pokoknya pintar lah buat ngembaliin fakta gitu. Maksudnya orang-orang kayak gitu mesti dijauhin sih. Iya si toxic sih. Iya toksik. Bisa berubah tapi lama kayaknya. Nggak ada orang itu mau merubah sikap nggak bisa gitu. Nggak ada kayak gitu. Belum bisa. Emang harus dari keinginan sendiri sih gitu. Iya harus kenal sendiri. Kesadaran. Atau nggak dari orang lain gitu kan. Istilahnya third party lah kalau anak zaman sekarang. Third party. Bukan yang party ya. Ada. Gue terakhir ke party itu nggak bisa pak, puyeng ngeliat cahaya-cahaya. Aduh, ngapa puyeng, justru itu yang dicari. Malah puyeng. Nih ya, ini kisah beneran nih. Jadi gue nongkrong ke klub gitu. Iya. Sama temen gue berempat. Cuman pas datang ke klubnya itu, kalau kita mau duduk di meja itu mesti bayar ternyata. Iya, open table ya. Iya. Nggak bisa sembarangan duduk gitu. Iya emang. Nah ketika sudah bayar mejanya, kita harus duduk di situ, nggak boleh kemana-mana. Kalau enggak, ntar diambil orang. Ya emang gitu sih di beberapa kasusnya kayak gitu emang, di beberapa emang. Iya, makanya kita nggak bisa ikut berjoget-joget ria gitu. Kita duduk atau enggak salah satu tunggu di situ, kita gantian gitu. Iya, Barter ada yang joget, ada yang enggak gitu. Harus ada yang jagain lah itu. Nah itu gue nggak sama cowok juga, sama cewek pak. Jadi gue mesti ngeprotek si cewek itu karena di klub itu yang dimana ada yang namanya istilahnya itu harassment. Iya. Itu sebetulnya tidak boleh ya. Bukan sebetulnya tidak boleh, emang tidak boleh anjir. Bukan sebetulnya, emang betul. Ya kan gue ngasih tahu. Gue takutnya tuh pas pulang malah nangis ya kan. Tahu dipegang gitu. Ya kan nggak sadar ya, kadang-kadang orang kalau udah mabuk tuh kan kayak nggak sadar gitu dia apa-apain kan ya. Sadar aja orang nyari kesempatan pasti kan buat nge-harass gitu. Cuman di bagian di gua sama teman gua tuh nggak ada yang minum. Wah, iya cuman menikmati musiknya aja. Kebetulan ada band yang dimana mereka tuh suka sama band itu. Oh pengen, iya. Bernyanyi lah gitu. Biar pengen have fun aja ya. Iya melepaskan Nge-vibe emosi. aja nge-vibe. Nge-vibe yang black tea. Ada. Oh bukan vibe itu. Bukan. Nggak ada yang minum kayak gitu. Banyak kan yang paling tinggi tuh Mizon udah sama teh pucuk. Anjir, Maison de Pucuk. Itu juga abis itu radang mereka. Itu mah kayaknya nongkrong di warpat ya kalau gitu. Sama Indomie ya, mie kuah tuh. Ada ngomongin soal warpat itu emang di sana panas pak. Panas. Iya makin ramai cuy. Makin rame, iya. Jadi panas. Dan gitu parkirannya mahal cuy. Iya, yang bangsat parkirannya sih, gue denger. Jadi lu pulang bukan mahal makanannya, makanan dari parkirnya. Iya. Mending lah orang Bogor lah situ. Ini kebanyakan orang Jakarta. Orang Jakarta kan liburan ke puncak. Ke puncak. Salah satu tempat healing ya. Healing mah di Bali. Ya ini healing kelas-kelas mid lah. Iya, kelas menengah ke bawah ini. Menengah ke bawah mungkin. Iya, lu jadi tukang parkir di puncak kayaknya kaya dah anjir. Daripada lu pinjol-pinjol, mending lu jadi tukang parkir di puncak nih. Iya bener juga ya. Kaya anjir. Sebulan dapat 1 juta lebih kali ya. Iya iya lu bayangin aja parkir sono ceban-ceban mulu bayarnya. Kagak ada karcis, nggak ada apa-apa. Ya kalau misalkan tukang parkir kalau nggak ada yang jaga sih gue kesana. Ada yang jaga. Iya. Ada yang jaga masalahnya. Emang cari nafkah di situ. Iya, dengan effort dari sini ke sana itu kan lumayan jauh. Iya, masa mampu terbalik? Tadi kayak ada hubungannya soal effort ya. Ada effort.
Lo punya keresahan nggak soal effort? Aduh, ini jatuhnya ke cewek ini. Berat banget ya. Iya, effort. Jatuhnya ke cewek kalau effort ya. Tapi dulu sih. Gue tuh paling sebel kalau ya terserah lah cewek mau nganggap ini effort, bukan cuman ketika cowok lu udah ngasih effort ke lu dengan tulus, lu tuh seenggaknya hargain hal itu lah, jangan malah rewel. Kalau gue sih effortnya bukan ke cewek doang, ke temen juga, ke sepupu juga, dan lain-lain gitu. Cuman gue berlebihan. Iya, berlebihan ya. Iya, nggak tanpa mikir jauh gitu. Akhirnya ujung-ujungnya menyesal. Kalau ke teman sih gue lebih jatuhnya kemanjain kayaknya. Hah? Jatuhnya ke kemanjain teman kayaknya. Oh. Udah kebiasaan minjem duit, ya emang nggak banyak sih, makanya karena nggak banyak gue pinjemin. Tapi kayak enakan akhirnya ngelunjak dari gocap naik jadi cepet, dari cepet naik jadi 1 juta. Kalau kebanyakan effort jadi bucin kan ya kalau sama cewek? Iya, itu jatuhnya bucin sih. Jatuhnya bucin ya, bukan Jatuhnya effort. bucin, bukan effort lagi, ada bucin. Gue pernah tuh ya kenal sama orang di daerah Priuk cuy. Bangsat, jauh banget. Ngeri, daerah ngeri kan itu. Iya, daerah TNI semua, dari Jaksel ke Priuk gitu. Tapi orangnya cakep pak, cakep banget. Cakep ya. Iya, ini karena cakep aja gue mau gitu. Kalau enggak, gue tolak tuh kayaknya. Anjir. Cakep doang. Tapi gue kenal di ini di online. Nama aplikasinya kalau nggak salah Home. Iya. Siapa? HOMN, Home. Kayak Bumble gitu ya. Iya kayak Bumble. Cuman dia tuh kayak ini, kayak aplikasi stranger gitu. Kita ngechat sama orang stranger. Anonymous ya. Ya anonymous gitu. Gue kenal apa ya gitu, bla 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 bla. Gue sampai move ke WA. Ternyata orangnya cakep pak. Udah sedip itu berarti ya? Iya sedip itu. Terus gue ngajakin dia jalan makan taichan. Oke, ya tipikal. Iya, mending lah makan taichannya di daerah kota, nih di daerah Bekasi cuy. Jauh amat. Itu sekalian jalan-jalan. Emang di kota kagak ada taichan, Pak? Kagak bisa jalan-jalan di kota? Ada, cuman adanya malam. Kan gue ngajakinnya pagi-pagi jam 8. Ngapain tuh pagi-pagi jalan? Anjing. Ya, iya, gue ke Bekasi Anjir, dan lu lain-lain. jam 8 pagi dari Priok ke Bekasi jemput kan ya? Iya, tuh pelan-pelan gue ngantuk cuy. Kayak zombie naik motor tuh nggak? Lu kebakar juga ya? Iya, kebakar lah. Bekasi jam segitu anjing. Udah gelap-gelap gitu dah. Nah malamnya gue tembak dia. Set, gercep banget nih langsung tembak. Iya gue sih udah kenal lama. Oh, ternyata udah kenal lama. Udah kenal lama, Ya, cuman ya. tuh baru ketemu. Baru ketemu itu sekali. Dan itu juga perginya nggak jelas gitu. Tapi dia nikmatin. Nikmatin apa tuh? Hah? Nikmatin apaan? Menikmati jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iyalah. Gua kira menikmati taichannya apa. Iya, sama taichannya juga walaupun kurang enak ya. Soalnya kan udah jauh. Ditusuk ya taichan. Iya kan bener kan, ditusuk kan? Iya. Oke. Iya, ditusuk. Tapi gue jadinya cuma sehari. Jadian beli perdana lo anjir. Karena gue pikir jauh-jauh nih ya. Gue pikir jauh-jauh gitu. Nih cewek rumahnya di Priuk ya. Gue di Jaksel gitu. Oh, berat di jarak ya berarti. Iya, dia pengennya ketemu terus. Ya, Besok ketemuan yuk gitu. Ah gimana ya gue. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak mau lanjutin lagi. dalam sehari. Iya dalam sehari beneran. Gue nggak mikir panjang. Soalnya kemarin gue asal main tembak aja udah. Ah, bangsat juga. Tapi sekarang gue nyesel pak. Nyesel. Soalnya gue agak munafik sih ya. Gue pergi sama teman gue ke puncak mau, ke ini mau, dan gue sama dia kagak mau gitu. Iya, kenapa tuh? Itu tadi. Mungkin karena mintanya setiap hari kali. Iya mintanya sering. Ya kalau sama temen lu kan nggak setiap hari. Itu pun kalau lagi ada yang ngajak atau lagi ada yang stres aja kan. Gue belum jadi sama dia aja udah minta ketemu terus. Baru di hari itu juga, dan itu pas banget di hari ulang tahun gue. Aduh, lu ngapa cepet-cepet nembak sih? Ya iya, udah gitu doang sih. Kasian jadinya kan, dia udah berharap tinggi-tinggi. Wah, waktu kedepannya gue bisa ketemu mulu nih, gue bisa quality time terus nih. Sorry ya, gue nggak bisa lagi nih. Mas, lah kok jadi gitu? Cuman dia orangnya pemaaf cuy. Oh, pemaaf. Orangnya lembut banget.
Jadi gue kalau nggak bisa ya udah, dia bilang iya nggak apa-apa gitu. Oh iya nggak apa-apa. Malah mengalah. Mengalah ya. Tapi malah gue yang ini. Lah kalau dia emang bisa mengalah gitu, ya lanjut aja anjir. Cuman kan keganggu ya, dia nanya mulu. Yang itu mah udah wajar. Habis itu gue patahin, lembut lagi gitu. Apalagi gue yang LDR. Kan juga begitu, jauh lebih jauh. Kan nggak mungkin juga gue ketemu tiap hari, nggak mungkin juga sebulan sekali aja nggak tahu, nggak mungkin kayaknya. Wah sayang sih, kan kalau dia lembut gitu pemaaf kan, lu bisa lah lu nego tiap kali dia kangen gitu. Apa ngajak ketemuan? Tapi gue sekarang berteman sih sama dia. Oh berteman, Iya, berteman baik. Oke lah nggak apa-apa lah. Dia udah punya penggantinya yang selalu ada gitu. Oh aduh, ya selalu ada. Ya nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa ya. Seenggaknya ada buat nemenin dia dan lain-lain, ya gue sih nggak masalah gitu. Karena gue nggak bisa, karena jauh yang pertama. Dan gue juga milih-milih gitu kalau pergi. Iya serius cuy, kalau lu pergi nggak ada tujuan ya percuma. Kayak gue waktu itu, makanya gue dari situ gue trauma. Kalau mau pergi tuh harus ada tujuannya. Di planning dulu aja Iya, sebelum planning pergi. dari jauh-jauh. Cuman dulu tuh gue nggak pakai planning, random aja. Jadi nyampe rumah dia, gue jalan udah kemana dah tuh. Ini sebenarnya masih bisa diselamatin ya mestinya. Ya masih bisa, tapi sekarang udah diselamatin sama orang lain. Wah, udah ada sosok pahlawan baru ya. Iya, Yang selalu ada 24 jam. ya bagus dah dia berubah Ya, gitu. bagus lah. Ada. Ya untungnya udah nggak ada dendam-dendaman kan ya. Kagak ada, Udah nggak ada kesel, nggak hard apa. feeling, udah nggak ada. Nggak ada. Bagus sih kalau bisa temenan. Seenggaknya udah nggak ada dendam di antara kalian lah. Iya, gue nggak sampai nangis di kasur, kagak anjir. Lah iya, ngapain gue begitu? Ini sarkas ya. Kayak buang-buang tenaga atau nggak? Kan bisa dicari yang lain. Cewek tuh nggak cuma satu, banyak. Iya banyak. Itu kalau kata orang ya, emang Kata sulit. orang. Emang berkata dan ngelakuin tuh dua hal yang berbeda. Emang gue dulu awal juga mikirnya gitu. Jodoh mah nggak kemana, ntar kalau emang dia buat gue ya ntar ketemu lagi sama gue. Ngelakuinnya susah anjir. Lu seharian anxiety gitu, kepikiran, aduh ini gimana ya, gue bingung ngapain nih, belum ada kerjaan lagi, belum ada kegiatan, gue harus nyari distraction gimana anjir. Ya untungnya balik lagi sih. Ya emang berat sih kalau ada LDR, gue akuin berat sih. Susah bro, susah. Ya gue sih bukan LDR jatuhnya, lu kan gue satu kota, lu kan beda. Ya gue lebih jauh nih. Lu masih satu kota jadi, tapi ya kalau gue pikir-pikir ya capek juga sih anjir, Bekasi. Iya, lu ya dari Jakarta, Priok, Bekasi, habis itu ke Priok lagi. Jakarta, Priuk, Bekasi, Priuk, terus balik lagi ke Jaksel. Untungnya gue bawa motor gede tuh, gue ngabisin 5 liter loh. Waduh, Baru balik cepet. lu bawa motor gede lagi. Lu berat di bensin sama tenaga, dia berat di bokong kayaknya. Iya. Kan pegel ya, naik CBR kan ya, pegel. Iya. Udah stand up gitu. Tapi orangnya kagak besar-besar banget sih, biasa aja. Oh biasa aja. Kayak lu lah. Emang gue kayak gimana? Lu porsinya nggak begitu gede-gede banget, biasa gitu. Ada porsinya lagi. Iya dong. Masih oke lah. Masih bisa dipelukable gitu. Anjir, gue jadi merinding dengernya. Enggak, kalau gue ngebayang dia maksudnya. Oh, jadi jelasin dulu dari awal. Ngomong soal porsi. Kenapa? Porsinya Mas Edi menurun ya. Nah, kok gitu? Nggak tahu, gue kemarin beli lewat Gojek kok kurang ya isinya. Ya iyalah, lewat Gojek kagak ditambahin. Coba lu beli, dia datang langsung. Ya. Lu bisa minta lebihin. Iya sih. Walaupun ada pengurangan, entah itu apa, bawang merahnya apa gimana. Apa sih, daun bawang ya, itu Daun dikurangin. Tapi bedanya kalau pesen lewat Gojek sama beli langsung tuh, lu kalau pesen lewat langsung kan lu bisa nambah porsi ya istilahnya, bisa banyakin dong dikit gitu. Iya bisa. Kalau di Gojek itu porsinya dikit sama mie. Daun bawangnya udah kayak sekilo anjir, banyak banget. Ya iya, emang kayak gitu dia. Pangsitnya lengkap, tapi dikurangin mie. Itu gua heran tuh, ngapa gitu ya? Iya, lu mendingan langsung dah, siapa tahu ntar lu diajakin ngobrol sama pedagang lain. Ntar jadi Diajak tidur ya, diajak tidur. diajak tidur nih anjir. Ngomongin soal pedagang sih, kemarin ada endang datang lagi. Udah ya, balik dari kubur ya. Iya. Return from the dead. Yes. The Walking Dead, the Somai Venturer. Cuman gue nggak tahu alasannya kenapa itu dia balik lagi. Pulang kampung sih kayaknya.
Iya kayaknya ya Pulang kampung, nggak tahu tuh dia di kampung ngapain selama 6 bulan. Gue sempet denger info kan dari nyokap gue kayak itu Endang udah balik tuh, dia pulang kampung kan kemarin, tahu tuh ngapain 6 bulan di kampung. Gue bingung, iya ya ngapain ya dia 6 bulan di kampung lama amat, kagak ada event tertentu, kagak ada perayaan tertentu dia balik kampung. Dia anu kali ya, ngelakuin something, nikah lagi kali. Hah? Gila loh, penjual somai laku, heran gua. Laku. Gak cuma di makanan, di orangnya juga. Tapi dia gitu-gitu udah punya cucu anjir. Iya. Udah punya anjir. Wow. Udah punya cucu anjir, gue juga baru tahu. Ya emang sih dia kan jualan udah lama, dari tahun 80-an apa nggak salah. Ya, terus udah punya cucu anjir. Gue kira masih bujang. Kita sudahi saja kali ya, gua gak ada pembahasan lagi nih. Iya udah mulai ngaco nih ntar nih. Iya udah mulai ngaco, pikiran gua tuh udah makin merah cuy, makin dark. Iya ntar malah kena sensor lagi. Udah sekian dari podcast kita. Ya stay tune lah buat kerandoman-randoman selanjutnya, entah itu pedagang, temen, apa hubungan kayak. Dan gua Dolman. Nah gue Ocha, sampai ketemu lagi di koran selanjutnya.